Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyelidiki sebuah fungsi itu termasuk dalam kategori fungsi ganjil atau malah suatu fungsi genap. Oke, simak pembahasannya. Jadi, jika kita diberikan sebuah fungsi f(x), maka kita dapat mengidentifikasi atau menyelidiki fungsi tersebut termasuk dalam fungsi ganjil atau malah justru fungsi genap. Caranya adalah setelah kita diberikan sebuah fungsi f(x), maka langkah pertama kita harus menentukan dulu berapa nilai f min x-nya. Jadi kita cari f min x-nya. Setelah diperoleh, barulah nanti kita carikan lagi min f(x)-nya. Jadi setelah diberikan f(x), langkah pertama kita cari f min x-nya, langkah kedua kita carikan min f(x)-nya. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya nanti. Jika hasil akhirnya ternyata f min x sama dengan f(x), maka fungsi tersebut dinamakan fungsi genap. Atau jika f min x itu sama dengan hasilnya min f(x), maka fungsi tersebut dinamakan fungsi ganjil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan di contoh 1 ini kita diminta untuk memeriksa apakah fungsi yang diberikan ini merupakan fungsi ganjil atau genap. Oke, seperti langkah yang telah dijelaskan tadi, kita sudah mempunyai sebuah fungsi f(x)-nya 2x² tambah 3, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu f min x. F min x ini maksudnya adalah setiap x yang ada di fungsi f(x) ini harus kita ganti dengan min x. Jadi kalau di f(x)-nya kita punya 2x², berarti di f min x ini kita ganti 2 dikali min x². Oke, ditambah dengan 3. Min x² sama dengan min x kali min x. Negatif kali negatif hasilnya positif. Hasilnya adalah x². Min x dikali min x hasilnya x². Jadi kita peroleh hasilnya 2x² tambah 3. 3-nya tetap karena 3-nya tidak ada unsur x-nya. Jadi tidak ada yang perlu kita ganti. 3-nya langsung saja diturunkan ke bawah karena tidak ada mengalami perubahan. Selanjutnya kita cari min f(x)-nya. Min f(x) ini adalah negatif dari fungsi f(x)-nya. Tadi kita punya fungsi f(x)-nya 2x² tambah 3, berarti min f(x)-nya adalah negatif dari fungsi f(x)-nya, yaitu 2x² tambah 3. Tinggal kita kalikan ke dalam, berarti ini negatif 2x² dikurang 3. Nah, setelah menemukan hasil-hasil akhir ini, kita lihat manakah hasil yang sama di antara ketiga fungsi ini, f(x), f min x, dan min f(x). Kalau kita lihat di sini, yang sama adalah f min x, yaitu 2x² tambah 3, dengan f(x). Karena f(x) dan f min x sama, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi di atas termasuk fungsi genap. Jadi kesimpulannya, fungsi f(x) yang diberikan tadi adalah salah satu fungsi yang termasuk dalam fungsi genap. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nomor 2 ini. Kita diminta untuk memeriksa fungsi f(x) berikut. Apakah ini fungsi ganjil atau malah fungsi genap? 3x pangkat 3 tambah 7x. Kita lihat pembahasannya. Kita telah mempunyai fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 tambah 7x. Jadi langkah pertama, kita harus menentukan f min x-nya terlebih dahulu. Berarti 3x yang ada di sini kita ganti min x, pangkatnya tetap 3 ditambah 7 dikali min x. Karena di sini untuk f(x)-nya di sini x, maka kalau untuk f min x berarti di sini min x.
Di sini kita punya perkalian negatif sebanyak 3 kali. Min X kali min X kali min X. Berarti hasilnya adalah min X pangkat 3. 3-nya tetap. Karena yang dipangkatkan ini hanya X-nya ya, bukan 3-nya. Jadi 3-nya tetap. Min 3X pangkat 3. Nah, di sini 7 dikali negatif X hasilnya min 7X. Langkah selanjutnya kita menentukan nilai min fx-nya. Berarti negatif dari fungsi fx-nya. Itu negatif dari fungsi 3x pangkat 3 tambah 7x. Tinggal kita kalikan ke dalam, berarti ini perkalian negatif dengan positif hasilnya negatif. Negatif dan positif hasilnya negatif. Langkah terakhir tinggal kita cek manakah hasil yang sama antara ketiga fungsi ini, fx, f min x, dan min fx. Setelah kita lihat, ternyata hasil yang sama dari ketiga fungsi ini adalah f min x dan min fx. Maka, karena f min x dan min fx ini nilai akhirnya sama, maka fungsi di atas termasuk fungsi ganjil. Oke, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi kita pada video kali ini, silakan dikerjakan latihan 1 ini. Tentukan apakah fungsi pertama dan kedua ini merupakan fungsi ganjil atau malah merupakan contoh dari fungsi genap. Cukup sekian pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.